Pagi, Bu. Jelas, Bu. Sip sip, makasih Mat. Aku share Oke. screen dulu ya. Sudah ada share screen-nya? Ada, Bu. Sip. Taruh mana ya? Nah ini, oh ini. Segue WFB. Mohon maaf nih sebelumnya saya belum sempat ngoreksi ya. Jadi baru selesai ngoreksi kayu, sekarang lagi ngoreksi beton dulu, baru ke baja karena ada 2 kelas kan. Jadi mungkin nilainya baru keluar maksimum maksimum banget itu hari Senin gitu ya. Punten ya. Nah, materi minggu ini itu kita sudah masuk ke materi mengenai balok. Jadi aku jelaskan singkat dulu aja ya. Jadi sekali lagi nih aku ulang-ulang melulu. Jadi perbedaan antara balok dan kolom itu adalah dia menahan gaya apa. Kalau kemarin kita sudah pelajari yang kolom gitu ya, dia menahannya gaya aksial. Nah untuk balok ini dia menahannya gayanya lentur. Jadi yang membedakan itu yang satu menahannya dominan aksial, ada geser juga ya sebenarnya. Jadi di kolom ini aksial, dominannya terbesar, yang kedua geser, gesernya nggak terlalu besar nih. Lalu untuk balok ketika dikasih beban gitu ya, merata atau terpusat gitu ya, maka dia kan akan terjadi lentur. Jadi untuk balok dia menahannya lentur, dominannya satu lagi ya sudah jelas geser. Nah ada nih materi terakhir yang namanya balok kolom. Balok kolom ini umumnya terjadinya di portal seperti ini ya. Jadi ini jika ada lentur tambah aksial, jadi selain apa namanya, bisa saja jadi si balok kolom ini sorry, jelasin ini ya. Jadi balok kolom ini nggak harus posisinya vertikal atau horizontal gitu ya, selama dia jadi ini atau ini, jadi ABC ini aku namain aja deh, portal A, B, C ini bisa jadi dia bukan balok, bukan kolom gitu ya. Jadi namanya balok kolom kalau menahan gayanya aksial ditambah lentur. Jadi dominan keduanya. Nah, umumnya ketika kalian merancang suatu bangunan, kolomnya itu bukan hanya aksial saja, tapi umumnya si balok kolom ini. Jadi nanti ketika melihat gaya dalam gitu ya, nanti mungkin belajarnya di kalau kalian ngambil dinamika struktur sama perancangan struktur gedung PSG, ketika kalian membangun suatu bangunan, anggaplah rumah 2 lantai gitu ya. Ketika melihat gaya dalam di daerah kolomnya di sini, maka gaya yang keluar itu biasanya ada gaya aksial dan gaya lentur. Ibu udah mulai sekolahnya, tunggu ya. Aksial dan lentur. Dah, kalau sudah ada 2 gaya ini yang dominan, maka disebutnya sebagai balok kolom. Jadi bukan balok saja, bukan kolom saja. Jadi sebutnya memang balok kolom. Kalau hanya lentur saja dan geser, aksialnya tidak ada, baru disebutnya balok. Kalau hanya aksial dan geser, lenturnya nggak ada, baru disebutnya kolom. Jadi yang membedakan balok, kolom, dan balok kolom itu adalah gaya-gaya yang ditahannya atau gaya dalam yang terjadi pada si elemen tersebut. Nah, ini mungkin detailnya bisa dibaca ya. Di sini yang atas untuk balok, khususnya menahan lentur. Yang bawah untuk balok kolom. Nah, untuk yang kita tinjau pada materi baja 1 ini, itu biasanya kita merancangnya balok sederhana. Kalau disebut sederhana, pastinya sendi dan roll gitu ya. Nah, akibat beban yang terjadi, beban dari gravitasi gitu ya, atau beban luar misalnya hujan dan lain-lain, maka ini di Macban ya, ketika suatu sendi roll dikasih beban seperti ini, maka dia terjadi momennya momen positif. Ketika momen positif, maka tariknya ada di bawah, tekannya ada di atas. Yang ini punten harus dihatamkan ya, momen positif, momen negatif, tariknya ada di mana, tekannya ada di mana. Karena sekali lagi pengaruh ketika kalian salah mendesain tarik dan tekan, bangunannya ya akan rubuh gitu ya. Nah, umumnya
untuk profil yang kita gunakan sebagai balok itu adalah IWF. Satu lagi adalah C, cuman C ini jarang, biasanya digunakannya untuk bentang-bentang pendek. Jadi, kita akan tinjaunya lebih dominannya ke profil I. Lalu, ini persamaan yang akan kita pakai ya. Nah ini balok-balok yang sering digunakan di struktur, itu biasanya kalau di jembatan kita sebutnya sebagai girder ya. Lalu gording, umumnya di rangka atap. Terus, joist. Nah ini, tegangan yang akan terjadi, jadi kalau bebannya seperti ini, sudah pasti tariknya ada di bawah, tekannya ada di atas, karena momen yang terjadi adalah si momen positif. Lain halnya kalau jepit bebas, momennya pasti, negatif gitu ya. Karena momennya negatif, maka tariknya ada di atas, tekannya ada di bawah. Ini, penjelasannya tinggal dibaca saja ya. Nah, ketika suatu si profil IWF ini kita berikan beban, kalau bebannya masih kuat dia tahan, maka tegangannya akan seperti ini, segitiga. Tapi akan ada suatu waktu sampai dia titiknya leleh ya. Jadi awalnya cuma lelehnya di daerah atas nih, ketika kalian lihat ya, pas di titik berat dia belum meleleh, masih 0 tegangannya. Nah, lama-lama ketika bebannya diberikan semakin meningkat, dia tegangannya itu semakin merata ke sepanjang bentang. Jadi yang awalnya segitiga, makin lama yang atas udah leleh, jadi nggak mungkin bertambah lagi nih nilainya misalnya 250 ya yield-nya BJ40. Yield-nya sudah maksimum dia, serat atas. Maka makin lama dia yang daerah bawah itu ke, tegangan yield juga, makanya sih tegangannya menjadi, segi empat seperti ini. Bentar, ada yang masuk lagi. Ini, asal mula dari segitiga jadi segi empat gitu ya. Nah, pada saat segitiga seperti ini, dia belum meleleh sempurna ya, jadi masih ada beberapa penampang, di bagian penampang yang daerah dekat dengan garis netral, ini belum meleleh, maka persamaan yang kita gunakan itu si FY/SX. Dengan S-nya sendiri, ini adalah si, statis momen. Nah, kalau sudah masuk ke daerah pasti, sudah leleh semua penampangnya, maka kita menghitungnya pakai Z. Ini sudah kotak semua ya, jadi kita pakainya Z. Z-nya ini adalah si aduh salah nih, tipe modulus plastis namanya. Nah, sekali lagi nih hati-hati, ketika di tabel profil, ini tidak henti-henti aku ini karena masih salah mulu ya. Di sini notasinya Z kan ya, tapi meskipun notasinya Z, ini judulnya adalah modulus penampang, modulus section, atau yang tadi disebutnya SX dan SY. Nih, di sini iya saya gue. Nah, ini ya, modulus penampang elastis, ada modulus tadi, modulus penampangnya itu yang SX. Nah, ini, modulus section, modulus penampang. Jadi di sini notasinya Z, tapi artinya itu sebenarnya S. Seperti kemarin kita gunakan RX dan RY itu ya radius girasi, kan kita notasinya R, tapi di sini notasinya I. Jadi hati-hati kebalik ya, Z di tabel profil itu adalah S. Sedangkan, untuk yang modulus plastis, yang Z mana, yang ini itu ada rumusnya tersendiri, nanti rumusnya kayaknya ada di bawah deh. Ini nanti ku perbaiki ya PPT-nya, modulus plastis harusnya. Nah, ketika menghitung balok, itu dia bisa, ada kompak, tidak kompak, atau langsing. Nah, ketiga ini, si kompak, tidak kompak, dan langsing, ini bisa akibat profil yang pertama, bentuk profilnya. Yang kedua bisa akibat bentang. Jadi bentangnya semakin besar, maka akan semakin langsing si baloknya. Lalu bentangnya semakin pendek ya mungkin kemungkinan akan kompak ya, bergantung sama si ukuran profil. Nah ukuran, yang akibat bentang tadi akibat L ya, semakin panjang semakin langsing. Lalu yang akibat profil, ini yang harus kita cek yang kemarin kalian cek untuk kolom itu loh. Nah yang B,
yang BF/2TF sama H/TW. Jadi kita cek, ada lambda P, ada lambda R. Kalau lebih kecil dari lambda P, disebutnya kompak. Kalau ada di antara lambda P sama lambda R berarti tidak kompak. Kalau lebih dari lambda R berarti artinya langsing, ini ya, ada di sini. Lambda P itu yang tengah, lambda R itu yang sebelah kanan. Ini harus ku jelaskan pakai angka nanti ya. LB itu adalah jarak dari tumpuan ke tumpuan. Ketika ada X seperti ini, artinya ini ada tumpuan lateral. Atau kalau yang kemarin, saya ulang lagi ya, ketika kalian tampak atas itu ya balok, ini kan panjangnya LB asalnya. Lalu saya kasih balok anak, maka LB-nya berubah jadi yang ini. Bergantung dari yang panjangnya yang mana. Kalau ini 6, ini 4 dan 2, berarti LB-nya jadi 4. Atau kebalik, 2 dan 4, maka LB-nya masih tetap yang paling besar gitu ya. Ini harus kita coba biar kebayang. Ini rumus-rumus yang kita pakai. Dah, sampai sini selesai dulu. Aku coba masuk Segway dulu ya. Chapter 5 sekarang. Nah, kita sampai chapter 6 ya. Baja 1. Nanti sisanya ini sampai chapter 9 di baja 2. Karena ada kemungkinan offline untuk semester depan, saya mohon nih kalian minimal membawa buku cetaknya ya, membawa ya, bukan berarti membeli, mungkin bisa pinjam ke seniornya gitu, untuk dibawa ke kuliah. Karena ketika offline, kalau kelas saya lagi gitu ya, kelas saya Pak Herbut, Bu Erma, Bu Ana, itu kami full dari Segui, jadi udah nggak pakai PPT lagi. Jadi kita belajar membaca bahasa Inggris dari Segui. Nah, ini kita coba Segui, saya ambil soal yang paling gampang aja dulu ya. Fabricated to fanpage, website, oke, yield stress, maupun ada. Mau 512 atau 521 atau 522 nih? Atau 523? Coba kalian lihat. Mau yang mana? Ini T, ini IWF, ini IWF. Mau yang mana? Ada request? Mau yang mana? 1, 2, 3? Yang kedua boleh, Bu. Yang kedua ya. Yang kedua bagus nih. Template. Bagus. Ya benar yang kedua. Jadi yang kedua ini profilnya build up nih. Ntar aku copy dulu ya. Jadi soal di sini, di Segui, itu build up. Build up itu berarti kita merakit sendiri ya profilnya. Ntar. Nah, untuk yang nomor 1, ini ukuran flank atas dan flank bawah itu sama. Jadi two flank plates setengah, tebalnya setengah, tingginya, lebarnya 16, sorry. Lalu webnya sekian. Nah, untuk yang nomor 2, judulnya sudah unsymmetrical ya. Jadi flank yang atas itu beda ukurannya sama flank yang bawah. Yang nomor 3 ini T, ini gampang kalau bisa ngerjain yang 2, yang 3 mah ece-ece. Tadi sudah aku copy. 10 menit lagi. Kakak tolong ambilin buku ibu yang gede banget di meja belajar kakak. Ada buku ibu yang tebal banget. Tolong ambilin ya. Biar ibu nggak bolak-balik. Sebentar kak di meja belajar ya. Terima kasih kakak. 3 kali 2. Ntar kita gimana? Yuk aja deh. Normal. Ya. Loading.
3 inci kan 275 ya. Kalau 22 nih 560. 58. Ini yang 3 inci jadi 75 gitu ya. Yang ini 5 aku bulatin aja ya. 558 560 gitu ya. 75 8 kali 6 8 kali 5 40 ya. Benar enggak sih? Insecure tar. 16. Kok salah? Oh, 400 kok 40. Setengah berarti 13. 66-nya berapa ini? 66 33 kali 5 1 1 6 5. Ini belajar Macban dulu ya sebentar. Jadi yang ditanya itu titik berat untuk menentukan si garis netral. Yang kedua kita akan mencari MP. Yang ketiga mencari Z. Jadi kita gambar dulu nih. Yang top flank ya 75 kali 560 gitu ya. Yang bottomnya malah lebih pendek. 400 kali 75. Goyang-goyang mejanya. Flanknya, webnya jelek banget. Nggak mau auto kotak ya sudahlah kali lagi. 5. Ya deh. Tebalnya 13. Tingginya ini ya. Nggak usah pakai garisnya. Jelek. 5 tingginya tadi berapa? 195. Ketinggian deh. Ya. Nah ini kita belajar Macban dulu, balik lagi nih ke Macban. Ketika mau mencari titik berat, itu kita harus tentukan dulu datumnya mau di mana. Nah, saya mau ngambil datumnya, biasanya saya selalu di kiri bawah gitu ya. Jadi yang tebal banget. Bukan yang itu. Yang ada tulisannya steel. Bukan. Itu mah beton. Bukan, itu beton juga. Yang tebal banget. Yang gede. Yang ini nih bukunya depannya kayak gini nih, Kak. Nih, tuh. Ya. Ada di meja belajar Kakak. Sok. Ada, belum dilihat. Kok mau ciki kan puasa? Lupa ya kamu. Deh, buat nanti buka puasa. Nah, ini kita bagi jadi 3 bagian ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, saya datumnya mau di ujung kiri atau kita di atas aja deh, biar gampang. Di kiri atas nih. Aku kasih nama O gitu ya. Penampang 1, penampang 2, penampang 3. Rumus titik berat. Untuk yang Y bar ya yang ditanyanya. Berarti sigma AY dibagi sigma A. Goyang-goyang sih. Nah, yang pertama A dulu ya. Punten luas penampang yang pertama berapa? Mana Kak, atau ngambilin? Itu jangan taruh bawah, nanti dimakan adek. Taruh sana aja. Nanti kamu buka puasa itunya udah habis. Berapa? Yang penampang 1, 2, dan 3? Luasnya.
Nanti semakin lama udahannya. Berapa nih hasilnya? Yang satu 42.000. Ini berapa? Yang penampang 1 42.000. 42.000, penampang 2 2.145. 2.145. Yang ketiga 30.000. maaf, putus-putus di aku ya. 30.000. 30.000, oke. Tolong jumlahin dong semua berapa nih? 72.000, 74145 gitu. Ya, Bapak. Iya, Bu. 741. Nah, betul buku itu. Sorry. Nah, Y-nya ini jarak dari titik berat masing-masing penampang ke datum gitu ya. Nah, untuk yang pertama, karena jarak Y, ya berarti 75 dibagi 2. Jadi, berapa nih? 37,5 gitu ya. Yang kedua, ini 165. Ini kan titik beratnya, berarti kan 165 bagi 2 ya. Ditambah 75. Punten ini berapa? Ya, colokin yang kenceng. Enggak nyetrum itu mah. 157,5, Bu. 157,5. Yang ketiga, iya kenceng. Yang langsung bisa kan? Yang ketiganya berarti titik berat yang ketiga sampai ke datum O. 37,5 tambah ini tambah ini. Belum nyalain kali dari HP ibunya kan? Casan. Birunya di situnya. Berapa? Titik berat penampang 3 ke atas. Udah ngecas belum? Jangan yang itu mah boyot, casannya ini aja. Kak, yang itu mah boyot, yang ini nih. Ini Y-nya berapa? Dari sini sampai ke sini. Y3. 277,5. 277,5. Oke. Punten ini masing-masing dikaliin jadi berapa? Hitam aja deh. Iya. Nah. Ini ya 2. Gitu ya. Ini ya 1. Yang pertama berapa? Kedua berapa? Ketiganya berapa? Yang pertama 157, Mm-hmm. 5000. Mm-hmm. Dah. Yang kedua. Yang kedua 337, 337. 837,5. Gak ada komanya? 0,5. Yang terakhir 832, 832. 500. 1, 2, 3. Gitu ya. Pun tanpa dijumlahin. Satu nol dua tiga 1023 7837,5. 7837. Udah? Gak ada komanya? 5, Ibu. 0,5. Oke, ya bare berarti ini dibagi ini.
Dibagi 74145, Bu. Betul. Kan sigma Y dibagi sigma A. 163, 163, 877. 877. Dah aja. Pilih. Oke. Sip. Jadi lebarnya karena kita datumnya dari atas ya, maka ke bawah sebesar 163. Ini sudah 75. Aku asumsikan saja ya. Datum lagi. Garis netralnya ada di sini. Sejauh 163,877 dari atas ke bawah. Kalau sudah, kita cari sih inersia. Inersia. Jadi sekali lagi struktur mah selalu saling saut-sautan sama mata kuliah sebelumnya ya. Ini IX0 ditambah A dikali Y aksen kuadrat. Ya, oke. Ya, berarti IX0-nya karena bentuk masing-masing penampang segi 4 ya sudah jelas. 1/12 B H pangkat 3 gitu ya. Punten inersianya berapa langsung aja. Jadi langsung aku masukin ke sini. Inersia penampang yang pertama 1/12 B H pangkat 3 berapa nih? Berapa? Ada yang udah dapat? Berapa hasilnya, guys? Si garisnya pindah ke sini dong. Satu 1968 1968 7500. 7500 ditambah luasnya kan 42.000 ya. Dikali ya aksen itu jarak dari titik berat si penampang 1 ke titik berat asli. Jadi ya aksen itu yang ini. Nah, ini. Y1 aksen. Berarti jaraknya adalah tinggal 163 ini ya dikurangin 37,5. Punten berapa? 163,877. Bukan 163, Bu. 163 yang mana? Ini. Oh, Y-barnya bukan 163. 138,0785. Ada yang jawabannya mendukung yang mana enggak nih temennya? Ada yang bisa kasih 138. yang betul 138. Ini. Oke. Kita benerin dulu. 138,078 gitu ya. Ya berarti ya aksennya ini tadi tetap ya dari titik berat ke titik berat penampang, titik berat asli ke titik berat penampang. Berarti 138 dikurangin 37,5 berapa nih? Maaf. Y2-nya berarti di sini. 100,578. 100,578. Jangan lupa kuadrat ya. Nah, yang bawah dong, yang kedua. Ini aksen 3.
Inersianya dulu berapa? Empat delapan enam enam empat enam delapan 486648,75 75 ditambah luasnya 2145 dikali jaraknya. Maaf. Berarti tadi kan 157,5 ya ke atas ya, dikurangin ini. Y dikurangin Y bar. 157,5 dikurang 138. Berapa hasilnya? 19,4215 Bu. 19,4 4215. 15 kuadrat. Sip. Yang ketiga nih, inersianya berapa? Satu empat nol Tomat 0, 625 625, 00. 00 tambah 30.000. Ininya berarti I3-nya adalah si 277,5 dikurangin 138. 139, 4215. Oke, kita jumlahin. Punten berapa nih hasilnya? 1, 2, 3. Itu yang atas 42 ya Bu. 42.000 ya benar. Ini nih. Yang pertama 444 Mm-mm. 55 Mm-mm. 6731, Bagus amat, bagus. Terus 5. 0,5. Yang kedua 56 56, 75 75, 551, 551, 301. 301. Yang terakhir 59 Mm-mm. 72 Mm-mm. 131 Ya, 39,9. oke. Tinggal jumlahin udah dapat I-nya. IX. Satu nol empat Mm-mm. 744 Mm-mm. 5423.
Nggak ada komanya? Nggak ada, Ibu. Oke. Ini dibagi lebar. Berapa nih? Dibagi lebar ya, Bu. Bagi lebar. 108. Bentar ya. 108. 4656. 56. 7,03. Oke. Milimeter pangkat 3. Yang ini milimeter pangkat 4. Nah, ini sekali lagi perlu kita hitung kalau si profilnya build up. Nah, ini build up ini umumnya kalian temukan kalau nanti perancangan jembatan ya. Jadi ada profil-profil yang nggak ada di tabel Gunung Garuda gitu ya. Jadi kalian harus pakai si profil build up. Kalau sudah ada ya maka kita tinggal baca aja nih. Kan tadi kita nyari SX ya. Nah, awal mulanya si tabel ini SX ini atau di sini notasinya Z ya. Itu dari persamaan yang tadi. I dibagi sama A. I dibagi sama Y bar. Sorry. Nah, dapatnya ternyata SX kita seperti ini. Pertanyaan yang pertama, itu kita mencari ini nih. Lihat dulu. MP. Tadi rumus MP ada di sini ya. Mana? Salah. Salah ini PT. Pusing nyarinya. Oh, MY dulu, lalu MP. Aku cari MY dulu ya. Moment yield adalah FY kali SX. Takut salah rumusnya benar nggak? MY SX M FY ZX. Yang SX mana ya? FY ZX. Oh iya sekolah, benar udah lewat. Mana HP-nya? Tuh Lulun, ditunggu bentar ya, maaf. Dicabut aja Kak. Ya nanti dicolokin lagi, bukan mau login Zoom-nya. Mana tadi teh yang rumus FYSX ya? FYSX 0,9 FYSX. Salah. Rumusnya 0,9 FYSX. Tuh Kak, udah Kak. Kakak. Jangan dipegang-pegang atau cikinya nanti jadi mau. Masih lama buka puasanya. 0,9. FY-nya saya asumsikan ya. 250 gitu. SX-nya kita masukin ini. 108465667,03. Maaf penghitungin lagi. Dua empat empat. 04. 24404. 77. 77. 582. 582. Ini Newton milimeter. Kita rubah satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2440,477 gitu ya. Kilonewton meter. Ada yang perlu diulangi dulu nggak sampai mencari SX? Ini statis momen ya. Statis momen atau modulus penampang. Di bawah ada sinyalnya Kak. Di atas sinyalnya putus-putus berebutan sama Ibu Zoom-nya. Kerjainnya di bawah dulu. Ibu berarti Ya udah, kalau nilai FY-nya ini asumsi sendiri atau gimana? Sebenarnya di sini udah ada nih, FY-nya sudah diketahui. Grade 50. Cuman kan ini satuannya dalam satuan luar ya. Nah, jadi aku asumsikan saja deh FY-nya 250 gitu. Tapi sudah diketahui BJ-nya berapa sudah diketahui. Sampai SX dulu sebelum saya mencari ZX, ada yang mau ditanya nggak?
Belum, Bu. Belum, masih gampang ya? Ibu Nah, mau geser ke kanan Bu, mau geser. oh sok atuh. Ntar aku zoom out dulu. Segini cukup. Gitu ya. Ininya kepotong. Nah. Sudah? Oke, Bisa siap. kita lanjutin? Nah, di sini sebenarnya di PPT sudah ada contoh soal ya untuk yang, tapi contoh soalnya untuk yang mana ya? Nah ini nih sama ya. Jadi penampangnya tidak simetri, ini simetri ya. Yang ini penampangnya simetri nih. Jadi tebal flanks atas bawah itu sama 12,5. Lebarnya sama, tinggal yang membedakan si webnya saja. Caranya sudah ada nih, cara ngerjainnya ya. Mencari SX. Tuh, sama dibikin tabel ya. Lalu untuk mencari Z-nya, kalau kalian lihat di contoh soal yang di PPT, ini yang ditinjau hanya penampang atas saja. Karena simetri, jadi penampang atas akan sama dengan penampang yang bawah gitu ya. Nah, jadi di sininya sekali lagi yang ditinjau cuman komponen 1 dan komponen 2. 1 dan komponen 2, karena yang atas sama dengan yang bawah. Untuk kasus yang kita, itu beda kan ya, titik beratnya tidak pas di tengah-tengah. Jadi yang atas ibaratnya akan beda dengan yang bawah. Jadi untuk mencari Z itu kita harus tinjau ada yang serat atas dan serat bawah. Aku gambar lagi ya. Sampai SX nggak ada yang mau ditanya ya? Udah bisa ya? Aku gambar ulang si profilnya. Tadi copy aja terus dihapus deh. Alah. Ibu maaf Bu, tadi hasilnya salah Bu. Yang mana boleh? Sok tinggal diperbaiki. Yang hasil SX-nya. SX-nya boleh. Jadi berapa harusnya? 758. 758. 5869. 5869. 072. 072. Soalnya ini ya sampai ribuan. Iya. Harusnya sih ratusan aja. Kita hapus aja deh semua kagok. 0,9 250 758 58 69,072. Berapaan? Satu 170. 170 ya. Kok jelek sih. Ya. 682. 682. 0541. Tetap masih seribuan ya. Newton miliknya. 1706,821 gitu ya. Kilonewton meter. Ya mungkin karena penampangnya build up ya. Nah, sekali lagi ulang ya. Untuk yang di contoh soal di PPT itu karena dia simetris penampangnya atau penampangnya mirip-mirip kayak gini nih, kayak yang ada di profil Gunung Garuda gitu ya. Jadi simetris baik sumbu X dan sumbu Y. Maka ketika menghitung Z itu yang ditinjaunya karena salah satu penampang saja, serat atas atau serat bawah. Nah, berhubung kita beda nih, serat atas sama serat bawah ketinggiannya ya. Ini 13, ketinggiannya 195 gitu ya. Lalu titik beratnya tadi di 138, 138 bukan sih? 078. 078. Maka yang bawahnya punten
ini berarti Y bar atas gitu ya, aku tulisnya ya. Yang Y bar bawahnya berapa? Tinggi total dikurangin ini. Ini tadi 75. Satu tujuh enam koma 922. 176,922. Oke. Yang ini serat atas, yang ini serat bawah gitu ya. Aku tulis aja deh. Serat atas, serat bawah. Ini kita belajar yang susahnya dulu, nanti saya kasih rumus gampang ya. Berarti tadi itu apa ya? Mencari ini. Sama seperti tadi, jadi kita harus mencari A, Y, sama titik berat baru, Y bar. Y barnya aku kasih notasi beda deh ya, Y 0 gitu ya. Jadi sekarang yang ditinjau itu serat atas doang dan serat bawah doang. Nih, aku tulis dulu. Serat atas, serat bawah. Ganti pen deh, serat atas dulu aja. Bentar, biru. Serat atas, A, ada Y, ada A, Y, terus nanti kita punya Y 0 atas gitu ya. Buat membedakan tadi 200, luasan 1 nih. Nah, luasan kedua nih jadi berubah nih. Duanya ini bukan 1, 2 lagi ya, tapi 1, 2, 3, 4. 2, 2, ini cuma sampai sini titik berat, ini 3, ini 4. Punten yang kedua luasannya jadi berapa? Berarti ketinggiannya adalah 138 dikurang 75 itu ya, dikali 13. Luasnya berapa? Ada yang udah dapat? Delapan 820,014. 820,014 kita jumlahin jadi 5020,014. Benar nggak sih? Harusnya mah benar. Nah, Y bar-nya seperti biasa, datumnya saya di atas ini ya. Berarti ini tetap 37,5. Yang kedua berarti tadi tingginya berapa? Ini ketinggian ini berapa ditambah 37,5? Berapa nih? Ketinggiannya berapa? Biar aku tulis aja di sini. Ini 75, 560. Ini 13. Ini berapa nih? Tinggiannya punten berapa tadi? 63,078. 63,078 ketinggiannya. Berarti 63 dibagi 2 tambah 75. Punten berapa? Satu 106,539. Dikaliin berapa AY-nya?
Yang pertama 157.500. 157.500. Yang kedua 873. 873. 63. 63. Koma. 47155. Oke, dijumlahin. 244. 863. 47155. Oke. Y-nya berapa? 48,777. 48,777. Oke. Yang satu lagi yang serat bawah. Aku gambar dulu serat bawahnya. Ketinggiannya berapa ini? 176 dikurang 75. Oh, udah. 101 ya berarti. Ntar aku tulis dulu serat bawah di sini aja. Iyalah. Harus ganti nips. Serat bawah. Berarti aku gambar dulu ya. Sisanya ya. Ini. Ini 475. Nanti kalian salin lagi di yang lebih bagus ya. Ini berantakan. Ini 75. Berarti ini 101,922 gitu ya. Nah, sama seperti tadi nih. A-nya berapa? Ini berarti 3 dan 4 ya. Ntar dulu, nggak enak. A, lalu Y. Y-nya kita ke bawah sekarang. Ya gitu aja deh. Atau masih di atas juga ya? Apa deh. AY sama ini kali 3 dan 4. Nah, punten berapa A-nya berapa? Ini 13. Rp30.000. Ini 30.000 pas. Pas. Yang keempat. 1324,986. Y barnya ke bawah. Yang 3 berarti 37,5 ya. Ini yang 4. 11 bagi 2 tambah 75. Harusnya ke atas. 125,961. Oke, dikaliin. Satu dua. 112. 5.000. 5.000. Satu 66. Ya. 896. 5615. Oke. Sigma A dibagi sigma Y dibagi sigma A. Y 0 bawah.
Ini dulu dong dijumlahin biar enakan kayak ini ada hasilnya. A-nya totalnya berapa? 31324, 31324 gini. 986. 986. Kalau ini 12918, 96,562. Oke, 5615 ya. Lebarnya jadi berapa? 41,241. 41,241. Gitu. Iya. Oke. 1, 2. A kali F 1 kali. Tadu ya. Soal yang C itu apa ya? Nah, aku lupa. Computer plastic respect. Oh, nggak usah ya. Oke, kita sudah punya Y atas dan Y bawah. Aku ambil dulu si seguenya ya. Jadi, kenapa kita harus cari Y atas dan Y bawah dari sini nih? Mana ya binding strength of compound, bukan kayaknya. Ini gitu? Oh iya benar ini. Nah, ini. Awal mulanya tadi yang si kotak-kotak tadi kan kita mau kaliin sama Z ya. Ntar aku print screen. Ini kita asumsikan ini gambar punya kita ya. Hanya Y-nya beda ya. Kalau yang di Segway karena simetri, jadi atas sama dengan yang bawah. Yang PPT kan saya mengkonvert dari Segway. Nah, kalau kita ya atas sama yang bawahnya beda. Nah, cuman perlu diklarifikasi ini. Tadi yang Y atas itu datumnya dari sini ya, datumnya dari paling atas ya. Kita dapatnya 48,777. Ke sini ya. Nggak salah, di sini aja. Tinggi total itu kan 138,078 gitu ya. Lalu dapat Y-nya, ini ya, Y0 atas. Itu adalah 48,777 gitu. Berarti sisanya berapa nih? Maaf pengkurangnya. Sisanya berapa? Satu 138 dikurangin ini. Delapan 89,301 Bu. 89,301. Oke, berarti, nah ini nih maksudnya. Tadi kan kita Y atas itu dapatnya yang ini ya. Sedangkan kita butuhnya yang sini. Jadi ini adalah, jangan black lagi dong, Nisa. Merah. Tadi berapa? 38. 89301. Yang ini kita sudah punya nih angkanya. 89,301 gitu ya. Yang bawah, salah juga nih. Harusnya tadi kita datumnya dari titik berat. Kita dapatnya, ini kan tinggi totalnya adalah 176,922 nih. Lalu dapatnya dari bawah ke atas gitu ya. Sebesar 41,241. Sisanya berapa, punten? Titik beratnya ternyata ada di sini. Nah, gitu. Titik beratnya ada di sini. Berapa nih sisanya, guys? 135,681. 681. Oke, kita sudah punya juga nih. 135,681 gitu ya. Nah, MP itu ini kan tadi tension nih, gitu ya. Yang ini compression. Nah, kita sigma momen kan di salah satunya. Kalian mau sigma momen di sini, mau sigma momen di sini, boleh aja gitu ya. Jadi
kan persamaannya T sama dengan C, tension sama dengan compression. Maka rumus MP-nya itu adalah A dikali Y, anggap saya sigma momennya di compression gitu ya misalnya. A dikali Y gitu, dikali jaraknya. Berarti ini ditambah ini. Untuk tahu tension nih, berarti kan kita sigma moment, ini kan T ya, sorry. Ini T, ini C. Lihat panahnya ya, panahnya keluar. Berarti dia tension tarik. Yang ini panahnya ke dalam, berarti ini compression. Nah, untuk tahu T dan C-nya nominalnya berapa, berarti kan kita harus sigma momentkan di salah satu ya. Nah, saya sigma momentkannya di sini. Berarti T adalah A dikali FY, sorry kok kali Y sih. Suka keder nih. Kali FY itu persamaannya. Luasan ini A, jaraknya. Berarti dikali jaraknya itu adalah 135,681 ditambah 89,301. Nah, berapa nih? A-nya tadi A total ya. A total kita kan sudah hitung semua penampang. 74145. 74145, tunggu Kak. Dikali 250. Bilang ke Bu Teja, Bu aku nggak mau diwarnain. Nah, berapa nih MP-nya? Aku nggak mau diwarnain. 417 417 0322 0322 598. 598 Newton milimeter. Berarti MP-nya 4170,322 kilonewton meter. Nah, ini si ini itu adalah yang lihat aja takut salah. Kali 122. Iya benar. Ini adalah nilai sih, benar nggak sih, Z? Oh, A dikali ini itu hasilnya jadi Z. Nah, ini nih. Ini ZX. A dikali Y-nya yang ini itu adalah nilai ZX atau yang modulus plastis tadi ya. Jadi Tanpa FY-nya berarti ya, Bu? tanpa FY. Kalau udah kali FY jadi MP. Jadi A dikali ini atau ini A dikali Y atas gitu tambah Y bawah ya. Tapi Y-nya yang tadi ini ya, jarak yang ini nih. Nah, ini nih. Itu dia menjadi ZX. Hati-hati ya. Jadi harus digambar. Tadi kita datumnya kan pada dari bawah sama paling atas banget. Jadi kita dapatnya sisinya yang sebelah sini nih. Ya 0B kita. Yang sebelah sini ya 0A kita gitu ya. Sedangkan kita butuhnya yang ini. Salah nih datumnya harusnya tadi di tengah-tengah. Jadi A luas dikali jarak total ini itu menjadi Z. Atau kalau si profilnya ternyata simetris dan tidak ada di tabel profil, itu kalian bisa pakai rumus, udah ada di Seigu ya harusnya kok. Mana ya? Nah ini. Dengan catatan ya, yang ini hanya bisa digunakan, persamaan ini hanya bisa digunakan kalau si profilnya simetris. Jadi flanknya sama atas bawah. Terus B-nya sama atas bawah. Kalau tadi kita kan flanknya tebalnya sama ya 75, tapi B-nya lebarnya beda. Jadi nggak bisa pakai persamaan yang ini. Jadi Z-nya harus kita cari pakai cara yang ribet tadi. Kalau misalnya simetri, contohnya seperti yang ini, yang tadi di soal ini nih, lebarnya 200, tingginya kita sudah punya ya, tentu saja tebal flanknya 12,5, itu tinggal dimasukin aja ke sini. Langsung sudah dapat nilai Z, jadi nggak usah pakai tadi persamaan mekanika bahan. Cuman yang penting kalian tahu asal mulanya si Z ini, yaitu kalau kita pakai mekanika bahan adalah luas dikali yang Y tadi. Ada yang mau ditanya dulu, mencari Z? Mencari Z, ada yang mau ditanya? Belum, Bu.
bisa ya, cuman harus hitung. Yang ini ku jelasin kayaknya ini keburu sih minggu depan. Yang ini yang bawahnya untuk contoh soal 4 itu kita cobanya minggu depan aja sambil belajar CB. Sampai Z dulu hari ini. Nggak ada yang mau tanya? Belum, Bu. Masih gampang ya. Hati-hati dengan gambar ya. Sekali lagi, saya lupa apakah mencari Z ini pernah keluar di UTS atau enggak. Cuman tetap hati-hati aja sama gambar ya. Kalau nggak ada, boleh tolong dinyalain sebentar. Mau ku print screen.